Ya baik, eh, minggu ini kita akan belajar tentang subroutine gitu ya, di Python. Ada dua, yaitu prosedur dan fungsi. Yang fungsi dari apa namanya, penggunaan subroutine ini gitu ya. Jadi nanti kita tidak perlu menulis kode program yang sama berkali-kali ya. Nanti kita hanya tinggal memanggil eh, prosedurnya atau misalnya fungsinya saja gitu ya, ketika kita ingin menggunakan kode tersebut ya. Nah, untuk penyimpanan dari apa namanya, prosedur dan fungsi ini bisa dalam satu file yang sama dan bisa juga dalam file yang berbeda, bahkan bisa berbeda directory juga ya. Untuk yang pertama, bagian prosedur ya. Ini prosedur. Nah, untuk yang prosedur di sini ya, ada kata kuncinya untuk membuat prosedur menggunakan def seperti ini. Def, kemudian nama prosedurnya apa ya, nama prosedurnya apa, titik dua, baru di dalamnya isi prosedur yang yang sudah kita buat apa saja, apakah ada deklarasi variabel, apakah ada pernyataan atau aksi gitu ya. Nah, di sini kita bisa tempatkan. Nanti di bawah, untuk memanggil prosedur ini tinggal tuliskan nama prosedurnya, kemudian kurung buka kurung tutup ya. Contoh. Nah, di sini ada satu buah apa namanya, prosedur dengan nama prosedurku ini. Nah, di sini ketika program ini akan dieksekusi, ini dilewat sebenarnya ya. Ini dilewat, program langsung mengerjakan ini saja. Ini tidak akan dikerjakan. Ini tidak akan dikerjakan karena tidak ada yang memanggilkan dari awal gitu ya. Bagian ini, prosedur ini dipanggil di baris ini. Jadi ini dilewat, nanti pada saat program mengeksekusi ini, prosedurku, kurung buka kurung tutup, artinya dia memanggil prosedur yang namanya prosedurku. Nah, lompat dia ke sini. Di dalamnya ada apa? Ada variabel A yang isinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, string ini ya. Kemudian dicetak A-nya, ini kan ada variabel ya. Kemudian ada perintah cetak lagi, string mari belajar prosedur. Jadilah seperti ini pada saat di run gitu ya. Nah, ini yang ini ya. Ingat-ingat, ini akan dieksekusi kalau prosedurnya dipanggil ya. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh prosedur dalam satu file. Nanti misalnya kita ingin cetak lagi ini semua, gitu ya. Tinggal panggil saja di sini. Kan di sini sudah ada prosedurku. Tuliskan lagi di bawahnya prosedurku, kurung buka kurung tutup, prosedurku kurung buka kurung tutup. Berarti ada 3 ya. Berarti nanti dicetak. Assalamualaikum sama mari belajar, assalamualaikum mari belajar, assalamualaikum mari belajar 3 kali juga. Gitu ya. Tuh kan terlihat di situ ya. Kita tidak perlu mencetak ini berkali-kali. Nah, gitu ya, di sini ya kita cukup panggil prosedurnya saja. Nah, kemudian ini, nah ini yang berbeda file, ya. Ini yang berbeda file, prosedur yang berbeda file. Di sini ada file namanya hello.py, gitu ya, file hello.py yang ini. Kemudian ada file pemanggilnya di sini ya. File pemanggilnya misalnya apa ya, yang ini panggil.py gitu ya. Nah, yang ini hello.py, yang ini panggil.py. Nah, ini ada dalam satu directory ceritanya. Nah, untuk yang hello.py di sini ada def sapa print hello world, kemudian ada variabel nama Maiza ini. Nah, ketika di import di file lain di sini, yang ini panggil.py yang ini, nah file panggil yang ini, di sini ada import hello, artinya kita mengambil isi semua ini ya ke sini, gitu ya. Nah, artinya kita bisa mengakses semua ini di sini di file yang ini. Nah, bisa, apa namanya? Ketika untuk pemanggilannya, ketika kita ingin apa namanya, mengakses
prosedur, kemudian variabel yang ada di file yang kita import. Kita tuliskan nama filenya dulu, tadi import hello.sapa di sini ya, artinya kita memanggil prosedur sapa. Ini kan sapanya pakai ini ya, kurung kurung gitu, berarti nanti akan dicetak di sini print hello world. Di sini akan cetak hello world, kemudian print hello titik nama. Hello titik nama yang mana, variabel nama ini kan ya, berarti nanti akan dicetak Maiza. Nah hasilnya seperti ini, hello world Maiza. Nah ini yang ada di dalam directory yang sama, dua file ini ya. Nah jika misalnya kita menyimpan yang ini di drive D, kemudian kita panggil yang ini, saya buat file satu lagi, kemudian pemanggilnya di drive E, dipanggil berbeda directory gitu ya, drive-nya berbeda, directory-nya berbeda gitu ya, itu error gitu ya, akan error seperti ini. Atau misalnya di sini disimpan di directory A, yang ini directory B gitu ya, itu error, hasilnya nanti seperti ini. Ketika si file yang ini panggil.py atau utama.py, yang ini kita sebut saja panggil atau utama.py, dipanggil, nah nanti error seperti ini, keluar yang merah yang ini. Nah keterangannya di sini errornya no module name hello. Nah karena berbeda directory. Nah caranya supaya si file hello ini bisa diakses di mana saja gitu ya, walaupun berbeda directory, caranya si file hello.py ini, yang ini, kita copy kan gitu ya, filenya kita copy, pindahkan atau cut saja, pindahkan ke di sini C user, nama usernya apa, di sini ke app data lokal. Nah ini ke lokasi ini, paste saja di sini. Nanti ketika dipanggil misalnya di directory yang berbeda kan gitu ya, di directory yang berbeda lagi, itu tetap bisa dipanggil ya. Nah selanjutnya variabel lokal dan global di prosedur. Nah hati-hati, itu variabel lokal dan global. Nah di sini ada variabel global, kemudian variabel lokal. Artinya variabel global dia bisa diakses di mana saja gitu ya, baik di dalam prosedur maupun di luar prosedur. Tapi variabel lokal yang ini, ini yang ada di dalam prosedur, itu hanya untuk prosedur ini saja ya, untuk prosedur itu saja. Jadi misal kita panggil di sini variabel lokal, tidak akan bisa ya, hanya bisa diakses di sini saja. Nah contoh di sini X sama dengan selamat datang di Bandung, artinya si X ini variabel global, dia bisa diakses di mana saja, mau di luar prosedur mau di dalam prosedur, dia bisa diakses gitu ya. Sudah, di sini X variabel global, isinya sama dengan di Bandung. Kemudian ada pemanggilan prosedur, namanya prosedurku, dipanggil prosedurku, nanti lompat ke sini ya. Nah di sini ada Y, halo apa kabar, ada variabel Y, print Y. Oke, berarti sampai sini kita sudah cetak halo apa kabar. Kemudian ada print X. Nah X di mana kan gitu ya. Nah X ini kan tadi variabel global, dia bisa diakses di sini. Misalnya di sini ada print X di bawah prosedurku, bisa. Jadi kalau ada print X di dalam prosedurku, tetap X-nya yang ini, selamat datang di Bandung. Nah, dicetak. Ya. Tapi jika kita ketikkan print Y di sini, error, karena Y mah variabel lokal, bukan variabel global. Gitu ya. Nah, penamaan. Nah, ini hati-hati penamaan. Jarang sekali orang memberi nama variabel yang sama untuk lokal dan global, tapi ada saja misalnya yang membuat namanya sama, padahal itu variabel lokal dan variabel global. Hati-hati. Nah di sini ada sama dengan yang tadi, yang ini hanya saya ditambahkan di bawahnya gitu ya. Nah ini ada variabel X, selamat datang di Bandung, kemudian prosedurku, berarti kan dia lompat ke sini dulu ya. Nah mengerjakan prosedur ini, di sini X, halo apa kabar, kemudian print X. Nah X yang di sini, ini bukan X yang global lagi, tapi X yang lokal, X yang ada di sini dalam prosedur ini gitu ya. Makanya di sini yang dicetak halo apa
kabar. Ya. Kemudian di sini di bawahnya kan setelah selesai prosedurnya dikerjakan, dia melanjutkan ya. Di bawahnya ada print X yang ini. Jadi setelah prosedurku ini selesai dikerjakan, dia lanjut ke bawah ada print X. X-nya yang mana? Bukan X yang ini kan gitu ya, karena ini kan variabel lokal. X-nya yang global yang ini, selamat datang di Bandung. Nah di sini program akan secara otomatis mengenali bahwa variabel X yang ada di luar adalah variabel global, sedangkan X yang ada di dalam di sini ada variabel lokal, gitu ya. Tapi alangkah baiknya dibedakan antara variabel lokal dan variabel global, penamaannya ya dibedakan. Nah, di sini bagian atas prosedur, kemudian ini program utamanya di sini. Ada X lagi, selamat datang di Bandung. Prosedurku ini sudah eksekusi sebaris, X jadi isinya ini, kemudian eksekusi baris yang selanjutnya prosedurku, berarti kan ke atas ke sini. Nah, ini akan dieksekusi. Print X. Nah, di sini. Ini hasilnya error gitu ya, error sini. Error. Kenapa? Karena variabel yang sudah diubah ya, sebuah variabel yang sudah diubah di dalam prosedur itu akan dikenali sebagai variabel lokal oleh Python. Ya, di sini. Ya. Nah, errornya di mana? Di sini. Ya. X, print X, kemudian di sini diubah kan gitu. Nah, ini error kan gitu ya. Karena nanti semua variabel yang diubah dalam prosedur dikenali sebagai variabel lokal oleh Python. Di sini kan ada pengubahan tuh, X, halo apa kabar, print X. Yang ini print X, X yang dari mana kan gitu ya. Jadi dia bingung. X ini belum belum ada gitu ya. Belum, variabelnya belum ada di sini. Makanya jadi error seperti ini. Ya, makanya hati-hati. Jadi alangkah baiknya si variabel lokal dan variabel global itu penamaannya berbeda. Itu ya. Ya, ingat semua variabel yang diubah dalam prosedur akan dikenali sebagai variabel lokal oleh Python. Ya. Di sini kan ada pengubahan nih, X diisi ya. Makanya yang ini jadi bingung kan gitu. Jadi bingung. Mana kan gitu, X-nya mana? Kan X-nya belum terbuat. Dia pikir seperti itu. Ya. Lebih hati-hati. Nah, solusinya kalau mau tetap seperti ini, kita bisa gunakan keyword global. Ini untuk variabel X yang tadi dan dideklarasikan di dalam prosedur ini, prosedurku. Di sini kita harus deklarasikan lagi global X gitu ya di sana. Nah, dengan adanya keyword global ini, maka menyebabkan si variabel global bisa diakses dan diubah nilainya di dalam prosedur. Lihat ya. Dari tadi saya akan jelaskan bahwa variabel global bisa diakses di mana saja. Saya tidak bilang variabel global bisa diubah di mana saja. Gitu ya. Nah, untuk mengubah variabel global di yang ini misal X ini di dalam prosedurku, maka harus deklarasikan lagi di sini. Yang tadi. Ya. Deklarasikan lagi menggunakan keyword global. Ya, sehingga nanti si X ini bisa diubah-ubah nilainya di dalam prosedur. Tapi harus diingat gitu ya, hasil pengubahan di dalam prosedur yang ada di sini itu berpengaruh ke ini variabel global yang ada di luar prosedur. Contoh, tadi ini tidak ada ya, yang ini ya. Ini ada X, selamat datang di Bandung. Sudah, X sekarang isinya ini, kemudian dieksekusi baris selanjutnya prosedurku. Ini dipanggil prosedurku ke atas. Nah, di sini gunakan keyword global. Sehingga pada saat di sini print X global awal X. Nah, ini bisa dicetak selamat datang di Bandung. Kemudian bisa diubah di sini. X jadi isinya halo apa kabar.
ya. Di sini cetak Selamat Datang Bandung, kemudian dicetak lagi. Tuh, X dalam prosedur sudah berubah menjadi halo apa kabar. Sudah selesai dari prosedur, dia keluar, kemudian ke sini print X global di luar ikut berubah. Iya, X-nya jadi halo apa kabar, bukan yang ini lagi, ya. Nah, ya, hati-hati. Jadi jika kita ingin mengubah gitu ya, mengakses dan mengubah, nah ini mengubah variabel global di dalam prosedur, nah harus menggunakan keyword global seperti ini, ya. Ini hati-hati. Nah, kemudian ini kan tanpa parameter. Nah, ada yang selanjutnya, prosedur dengan parameter. Nah, perhatikan di bagian pemanggil di sini, nama prosedur, parameter nyata 1, parameter nyata 2, dan yang lainnya, gitu ya di sini ya. Kemudian di bagian atas, def nama prosedur sama dengan yang tadi, tapi di sini ada parameter formal 1, formal 2, dan yang lainnya. Nah, urutannya seperti ini bersesuaian antara nyata 1 dengan formal 1, nyata 2 dengan formal 2, dan yang selanjutnya sama, bersesuaian. Urutannya seperti itu. Ini namanya boleh sama, boleh berbeda, gitu ya. Ini boleh berbeda, tapi urutannya sesuai, pasti sesuai, gitu ya. Kemudian ini sama tadi variabel lokal, statement di sini. Contoh ya. Nah, di sini ini kita buat program untuk mengalihkan 2 angka, ya, mengalihkan 2 angka di sini. Def angka 1, angka 2. Berarti parameter ini formal, ini ada angka 1, parameter formal yang selanjutnya angka 2. Nah, di sini dalamnya ada angka 1, angka 2 dikalikan cuman ke variabel hasil. Sudah seperti itu kan, gitu ya. Di print nanti hasilnya. Nah, misal di sini ada A25 B 10, ya, variabel A, variabel B. Kemudian dipanggil prosedur yang ini angka A, B. Nanti si A bersesuaian dengan angka 1, si B bersesuaian dengan angka 2, gitu ya. Jadi di sini sama dengan angka 25,10. Di sini juga nanti jadi 25,10, gitu ya. Jadi sesuai ini posisinya. Angka A, B berarti angka A ke angka 1, B ke angka 2. Dimana si A isinya 25, si B isinya 10. Jadi nanti di sini 25 dikali 10 hasilnya 250, dicetak yang ini. Sudah selesai di sini sampai print hasil. Lanjut ke barisan selanjutnya, C diisi 17, D diisi 23. Angka C, D kan gitu ya, dikalikan hasilnya 391. C ke angka 1, D ke angka 2. Nanti diproses, ada hasilnya yang ini 391. Itu ya. Itu yang ada parameternya. Kemudian contoh lagi di sini, pakai variabel global, ya, di beberapa prosedur. Nih, program hitung X pangkat N. Ini ada beberapa prosedur masukkan, prosedur hitung, dan prosedur tampil, ya. X diberi nilai 0 di awal, di sini di awal program, N-nya 0, kemudian ada pangkat diberi nilai 1. Nah, ketika ini dieksekusi, ini dicetak, ini diisi 0, ini diisi 1, ini dilewat. Yang def ini sampai bawah ini dilewat. Program mengerjakan yang ini, masukkan. Artinya panggil prosedur masukkan ke sini. Nah, ini pakai global X dan N. Kenapa? Karena si X dan N ini variabel global, kemudian mau diubah di sini ya, maka harus dideklarasikan lagi global X N. Nanti diisi, misal X-nya 5, N-nya 4. Ini masukkan nilai X, diisi 5, nilai N 4. Sudah selesai sampai sini. Nah, dia lanjut ke baris yang selanjutnya di sini. Hitung. Panggil prosedur hitung di sini. X, N di pangkat, dan pangkat ini jadi variabel global ini, ya, kan ini global ya, mau diubah di sini. Kemudian dihitung ya pangkatnya ya, menggunakan perulangan for di sini. Nah, si
simpan hasilnya nanti di variabel pangkat. Kemudian setelah selesai di sini dia kembali ke bagian bawah. Di sini ada pemanggilan lagi tampil. Tampil di sini. Di sini tidak ada pengubahan nilai variabel global itu ya, hanya akses saja. Berarti tidak usah dideklarasikan global xn pangkat lagi, tinggal print saja ya, seperti itu ya. Selanjutnya bagian fungsi. Untuk definisi fungsi di sini. Kalau tadi di sini di prosedur dia tidak mengembalikan nilai, tapi di fungsi, fungsi akan mengembalikan nilai menggunakan ini, return value yang ini. Ya, formatnya seperti ini, mirip dengan prosedur yang tadi ya. Def, nama fungsinya apa, ini bisa diisi argumen, kemudian pernyataan-pernyataan, dan terakhir adalah yang ini, nilai yang dikembalikan oleh fungsi ini. Di sini ada pemanggilnya, sama kita tuliskan nama fungsi, kemudian argumennya apa kalau ada argumennya, gitu ya. Contoh, di sini ada nilai sama dengan angka ini. Angka ini kan fungsi ya. Jadi ketika ini di baris ini dieksekusi, program lompat ke sini ke fungsi angka. Kemudian fungsi angka di sini tidak ada statement apa-apa, hanya mengembalikan nilai 625, return 625. Artinya nilai 625 ini dikembalikan ke sini, ke mana? Ke variabel nilai. Jadi variabel nilai isinya 625. Cetak yang ini. Ya. Nah, ini dia mengembalikan nilai. Kemudian ada lagi fungsi penjumlahan misalnya, fungsi jumlah. Hasil sama dengan jumlah 5,7. Nah, ini sudah pakai parameter gitu ya. Berarti 5 nanti yang ini kan nama fungsinya fungsi jumlah. 5 bersesuaian dengan ini. 7 dengan ini. 5 dengan A, 7 dengan B. Nah, jadi di sini di proses ada proses di sini. 5 tambah 7 12, simpan ke variabel C, return C. Jadi nanti si C-nya kembali ke sini. Ini mengembalikan nilai C di sini. Tadi 12 diisi ke variabel hasil. Nah, 12. 11 19 kan itu ya, 11 ke A, 19 ke B, kan mirip dengan yang tadi gitu ya. Hanya saja yang ini mengembalikan nilai di fungsi mah gitu ya. Kalau yang tadi tidak mengembalikan nilai, yang prosedur tidak mengembalikan nilai, tapi yang fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, di fungsi kita bisa menambahkan parameter default. Nah, seperti apa? Untuk parameter default di sini, jika kita tidak menyertakan gitu ya, menyertakan apa-apa di fungsi, maka yang dikembalikan adalah parameter defaultnya. Sini. Nah, misal di sini ada def, fungsiku, nama fungsinya fungsiku. Kemudian ini parameter defaultnya yang ini, nama sama dengan Steve. Jadi jika tidak ada parameter yang dilepaskan ke fungsi yang ini, maka secara otomatis variabel nama isinya Steve. Ya. Contoh, di sini fungsiku ingwi. Berarti kan ingwi dilepaskan ke sini ke fungsiku. Kemudian sini ada print halo nama. Nanti namanya yang ini ingwi. Tapi jika kita tidak menggunakan parameter apa-apa di sini, fungsiku saja seperti ini. Ya. Nanti yang di print halo namanya default yang ini. Ya. Kemudian ada fungsiku Jo Satriani. Jo Satriani berarti bersesuaian dengan nama di sini. Itu ya. Jadi nanti yang dicetak print halo Jo Satriani. Kalau seperti ini lagi fungsiku tidak diisi lagi, otomatis nama isinya Steve seperti ini. Itu parameter default. Ya. Nah, kemudian urutan nama parameter. Tadi kan harus bersesuaian tadi ya. Jadi bersesuaian. Nah, ini yang di sini ini bisa tidak bersesuaian, tapi parameter yang di sini, parameter formal yang ini
nama parameternya harus sama dengan parameter yang ada di parameter ini, apa namanya, nyata, gitu ya. Di sini ada pemanggilan urutan parameter, nama fungsinya urutan parameter A2 6, A3 9, A1 5. Nah, sedangkan di atas A1, A2, A3. Nah, ini Python ini akan mengenalinya yang ini A1 ke sini ke 5 sesuai ke A1 lagi, A2, A2, A3, A3. Karena ini namanya sama di sini, ya. Kemudian return hasil dijumlahkan di sini ya, return hasilnya nanti masuk ke sini. Seperti itu. Ya. Jadi bisa tidak berurutan tapi ininya harus sama. Ya, nama parameternya harus sama. Seperti ini. Nah, kemudian tadi kan di sini contohnya apa namanya, ada parameter default saja, kemudian ada yang parameter saja, kan gitu ya. Nah, sekarang digabungkan, ada parameter biasa, kemudian ada parameter default. Nah, pemberian parameter default ini harus paling terakhir, gitu ya, setelah parameter non default. Jadi sini ada parameter nama nim, gitu ya, nama nim. Nah, yang defaultnya ini harus paling terakhir kelas. Jadi di program ini, jika kita tidak mengisikan ini kelas di sini seperti ini, kan ini ada kelas nama nim, yang kedua nama nim saja, kelasnya tidak ada, nanti otomatis dia TK1 sama dengan yang tadi ada variabel defaultnya, ya. Seperti itu. Hanya saja ini masalah penempatan, gitu ya. Jadi jika ada beberapa parameter, maka parameter default harus disimpan di paling ujung, ya, di terakhir. Ya, terima kasih. Selamat mencoba, ya.